Ya, selamat malam kepada Samira Bisarano, para Samira yang lain, dan juga Taslani, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dimanapun berada. Pada malam hari ini, seperti yang telah disampaikan oleh Samira, bahwa topik yang akan saya sampaikan berkaitan dengan sati atau perhatian. Nah, ini masih sangat berkaitan dengan meditasi. Jadi seperti pada minggu yang lalu, kita berbicara tentang dasar-dasar meditasi. Nah, sekarang kita berbicara tentang sati perhatian. Nah, tentunya dalam hal ini saya berbicara berdasarkan pada Tipitaka, pada kitab suci agama Buddha, agar bicarakan juga menjadi referensi yang baik agar mengetahui apa sebenarnya sati menurut ajaran Sang Buddha. Seperti yang kita ketahui bahwasanya salah satu mental quality atau salah satu bentuk pikiran atau katakan dalam hal ini kalau dalam bahasa Bidama adalah cetasika yang penting dalam cita bawana, dalam pengembangan batin adalah sati perhatian. Tetapi sejauh mana kita mengetahui apa itu perhatian dan fungsi dari perhatian itu apa, ya kita harus melihatnya agar dalam upaya kita mengembangkan batin, mengembangkan meditasi dalam artian citta bawana dalam Buddhis, kita tahu apa yang mesti kita lakukan berkaitan dengan perhatian atau sati. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang sati perhatian yang sangat kita butuhkan dalam meditasi, dalam perkembangan batin, semua orang sebenarnya sudah memiliki sati. Semua orang sudah memiliki perhatian. Tetapi sejauh mana kita mengapresiasi perhatian yang sudah kita miliki, tentu antara satu orang dengan lainnya berbeda. Dan boleh dikatakan, orang yang sudah betul-betul mengapresiasi perhatian sebagai kekuatan yang luar biasa dalam pengembangan batin, ya tidak lain adalah Sang Buddha dan para siswa beliau, para mereka yang telah mencapai kesucian. Mereka memiliki sati perhatian yang kemudian perhatian tersebut dikembangkan sedemikian rupa untuk mengakhiri duka, untuk mengakhiri penderitaan, untuk pengembangan batin. Nah, kita semua sebagai manusia, ya kita memiliki sati perhatian. Lantas sati itu seperti apa? Ya, sebagai contoh begini, untuk mengetahui apa itu sati, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, berjalan di jalan yang penuh dengan duri, atau berjalan di jalanan yang penuh dengan bebatuan yang tajam, kerikil yang tajam, apa yang harus dilakukan? Tentu agar kita tidak tertusuk oleh duri, tidak terkena oleh bebatuan tajam, pada saat kita berjalan di jalanan yang penuh dengan duri tersebut, kita harus berjalan dengan hati-hati. Kita harus berjalan dengan kewaspadaan, mindful. Harus berjalan dengan tidak lengah. Karena kita tahu, kalau kita berjalan dengan tidak hati-hati, dengan sembarangan, dengan sembrono, tidak mindful, ya bisa saja kita akan tertusuk oleh duri. Bisa saja kerikil yang tajam akan kita akan tersandung dengan kerikil tajam tersebut, dan sebagai dampaknya ya kita mendapatkan kerugian. Nah, sebenarnya pada saat kita berjalan di jalanan yang demikian dan kita hati-hati, penuh perhatian, waspada, tidak lengah, pikiran kita tidak dibiarkan untuk melamun, tetapi berada di saat ini dan sekarang, itulah yang sebenarnya disebut sebagai sati, sebenarnya disebut sebagai perhatian. Dan kita semua sudah memiliki perhatian demikian. Hanya saja umumnya kita tidak mengapresiasi, kita menganggap hal itu biasa, hal itu memang sesuatu yang tidak spesial. Sehingga apa?
Perhatian akan kita munculkan, akan kita kembangkan hanya pada saat kita berada dalam bahaya. Tetapi pada saat kita merasa tidak ada bahaya, kita merasa everything is okay, all is well, ketika kita berada di comfort zone, zona yang nyaman, seringkali kita lengah. Seringkali kita tidak waspada, kita membiarkan ketidakwaspadaan menguasai pikiran kita. Dan pada akhirnya apa? Dampaknya banyak kerugian di sana. Sebagai contoh adalah mengapa banyak sekali accident, banyak sekali kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Itu terjadi justru bukan pada saat banyak mobil, bukan pada saat ada traffic jam, pada saat ada kemacetan, pada saat banyak mobil, tetapi justru kecelakaan tersebut terjadi pada saat tidak banyak mobil. Di pagi hari atau di malam hari ketika tidak banyak mobil yang lalu lalang, ya banyak kecelakaan di sana. Mengapa? Karena banyak orang berpikir ketika tidak ada banyak mobil di pagi hari atau malam hari, seakan-akan semuanya tidak ada bahaya, tidak ada bahaya yang berada di depan. Jadi kelengahan, lenyap, tidak waspada lagi, tidak mindful lagi. Nah, pada saat tidak mindful, tidak waspada, maka kecelakaan bisa terjadi. Dan itu yang sering kita lakukan. Kita hanya merasa bahaya, merasa harus memunculkan kewaspadaan ketika ada bahaya. Tapi begitu merasa tidak ada bahaya, kita tidak memunculkan perhatian. Nah, Sang Buddha mengajak kita untuk supaya kita itu senantiasa waspada, senantiasa penuh perhatian, tidak hanya pada saat kita berada dalam bahaya. Bahkan pada saat kita merasa everything is okay, all is well, semua nyaman, tidak ada masalah, di situ juga banyak bahaya menghadap. Maka perhatian dimunculkan tidak hanya dalam bahaya saja, termasuk pada saat kita makan. Nah, termasuk makan itu enak, makan itu nyaman, seperti tidak ada bahaya. Tapi Sang Buddha mengajak kita bahkan pada saat makan pun kita harus memunculkan perhatian. Karena kalau tidak ada perhatian di situ, yang muncul apa? Keserakahan. Ketika makanannya enak, tidak ada perhatian, keserakahan muncul. Pada saat kita melihat objek yang menyenangkan, wah sepertinya tidak ada bahaya, objek yang menyenangkan. Tidak ada kebencian di situ, tidak ada ketidaksukaan di situ, seakan-akan tidak ada kotoran batin. Tetapi ternyata keserakahan muncul kalau tidak ada perhatian. Maka perhatian oleh Sang Buddha diajarkan kepada kita untuk dimunculkan setiap saat, setiap waktu, dalam apapun kondisi, apapun situasi, apapun aktivitas, apapun pengalaman yang muncul berkaitan dengan 6 indera kita. Nah, perhatian di sini hendaknya dimunculkan. Karena kotoran batin itu muncul kapan saja. Tidak memandang waktunya, tidak memandang kondisinya, kapan saja bisa muncul. Maka perhatian dimunculkan oleh Sang Buddha, mengajak kita untuk memunculkan setiap saat. Nah, itu yang dilakukan oleh Sang Buddha dan mereka para ya katakan bijaksanawan menggunakan perhatian sedemikian rupa untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, jadi perhatian kita semua itu sudah memiliki perhatian, hanya sejauh mana kita menggunakannya. Maka di dalam perhatian kita melihat dari contoh yang saya sebutkan, dalam perhatian ada kehati-hatian. Karena pada saat kita melangkah atau katakan berjalan di jalanan yang penuh dengan duri, kita harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, kita tertusuk duri. Nah, dalam perhatian itu ada kewaspadaan. Kita harus waspada. Waspada mana yang jadi area mana, yaitu jalan setapak mana yang harus kita lalui supaya kita tidak tertusuk duri. Makanya dalam salah satu definisi yang diberikan oleh Padisambhidamagga, salah satu buku dalam Uddaka Nikaya, Sutta Pitaka, nah di sana dikatakan apa yang disebut sebagai kekuatan sati perhatian.
Nah, didefinisikan sebagai nak kampa titik, pamade nak kampa titik, idam hujati sati balam. Jadi ketika seseorang itu tidak goyah oleh kelengahan, maka itu disebut kekuatan sati, kekuatan perhatian. Artinya kalau seseorang tidak lengah, tidak dikuasai oleh pamada, dengan kata lain ketika seseorang memiliki apamada, artinya kewaspadaan atau ketidaklengahan, itulah yang disebut sebagai sati perhatian. Nah, di sini kita waspada, kita tidak lengah, kita hati-hati di situ, itu disebut perhatian. Mengapa saya mengatakan bahwa sati dalam hal ini juga disebut kehati-hatian? Nah, sati dalam konteks sama sati atau perhatian yang baik, bukan yang bica sati, dalam konteks sama sati, perhatian yang baik, itu juga sinonim dengan yang disebut yoniso manasikara. Apa itu yoniso manasikara? Nah, yoniso manasikara itu seringkali dimaknai sebagai perhatian yang penuh dengan kehati-hatian. Jadi careful attention, perhatian yang penuh dengan kehati-hatian. Nah, careful attention di sini juga mengacu kepada wise attention, perhatian yang bijak. Nah, orang yang memiliki sati, orang yang memiliki perhatian, itu adalah orang yang hati-hati. Tahu mana yang harus dilakukan karena kehati-hatian. Maka sinonim sekali dengan yoniso manasikara. Nah, kemudian kalau kita melihat contoh yang tadi ketika kita berjalan di jalan yang penuh dengan duri atau kerikil yang tajam. Nah, di sana kita juga menengarai bahwa ada satu kualitas dari perhatian di mana perhatian itu selalu membawa kita, batin kita untuk tidak melamun, untuk tidak pergi ke masa lampau atau yang akan datang, tetapi berada di saat ini dan sekarang. Ya, kalau kita berjalan di jalanan yang penuh dengan duri, kalau kita melamun, pikiran kita dibiarkan mengembara ke hal-hal yang lampau, atau kita berpikir tentang hal yang akan datang, ingin cepat-cepat sampai di rumah, ya kaki kita akan tertusuk. Nah, tetapi di situ dalam sati kita diajak, dari batin kita diajak untuk berada di saat ini dan sekarang. Maka sati itu mengajak kita berada di saat ini dan sekarang. Nah, sehingga dalam salah satu definisi dari sati yang seringkali kita temukan di dalam suta-suta, nah di sana dikatakan bahwa salah satu definisi sati adalah cira basitampi, cira katampi, anu sarita sarita. Jadi sati itu mempunyai kemampuan untuk mengingat apa yang telah dilakukan di masa lampau dan apa yang telah diucapkan di masa lampau. Nah, ini kemampuan mengingat tentang hal lampau, tetapi dalam konteks meditasi, perhatian ini mempunyai kemampuan untuk selalu mengingat apa yang sedang terjadi. Selalu mengingat objek meditasi yang sedang diperhatikan. Nah, jadi saat itu punya kemampuan untuk mengajak, membawa batin kita berada di saat ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pertama, manfaat dari sati dalam konteks pengembangan batin, dalam konteks citta bawana adalah, atau dalam konteks dengan istilah yang sederhana, yang sering kita gunakan dalam konteks meditasi, adalah selalu membawa batin kita berada di saat ini dan sekarang, terutama bersama dengan objek meditasi. Itu fungsi dari sati. Jadi kalau kita punya perhatian, kita punya sati, punya kewaspadaan, maka batin kita itu akan selalu terbawa ke saat ini dan sekarang. Dalam kita bermeditasi, terbawa kepada objek meditasi yang diperhatikan. Nah, sehingga dalam salah satu buku yang ditulis oleh Bhante Buddhaghosha,
Visuddhimagga. Nah, Bhante Buddha Kusaya ini memberikan sebuah perumpamaan mengenai pentingnya sati perhatian. Nah, Bhante Buddha Kusaya mengatakan kalau seseorang sedang berupaya untuk mengembangkan batin atau cita bawana, ya, mengembangkan batin untuk cita bawana. Nah, orang demikian itu diumpamakan seperti seseorang yang sedang menjinakkan seekor anak sapi yang liar. Sedang menjinakkan seekor anak sapi yang liar yang baru diambil dari hutan, dari induk sapi yang liar. Nah, bagaimana menjinakkan anak sapi yang liar? Nah, anak sapi tersebut dijinakkan dengan cara apa? Dengan cara diikat. Jadi ada dua tool, dua instrumen yang harus digunakan di sana, yaitu tali dan tiang. Jadi tiang yang ditancapkan ke tanah dengan kuat, kemudian tali untuk mengikat. Nah, anak sapi tersebut harus diikat lehernya, kemudian diikatkan lagi ke tiang. Nah, ketika anak sapi tersebut diikat demikian, apakah anak sapi tersebut langsung kemudian duduk diam, tidak meronta? Ya tidak. Anak sapi itu akan tetap meronta, akan berusaha untuk lari, untuk terbebas dari ikatan tersebut. Apalagi dia itu berpikir tentang air susu induk yang ibunya yang ada di hutan. Wah, itu sulit sekali. Tetapi seberapapun jauhnya dia lari, karena lehernya diikat, ya ketekek. Begitu lari jauh, ketekek, balik lagi. Lari jauh, ketekek, balik lagi. Nah, lama-kelamaan, anak sapi tersebut menjadi lelah, capek sendiri. Akhirnya apa? Duduk diam di bawah tiang objek. Nah, demikian persis sama pada saat kita bermeditasi. Nah, untuk menjinakkan pikiran kita yang liar seperti anak sapi yang liar, jadi seperti anak sapi yang liar yang selalu merindukan air susu induknya, demikian pula batin kita itu selalu merindukan kesenangan-kesenangan indrawi, maka untuk menjinakkannya dibutuhkan dua hal. Persis sama, yaitu tali dan tiang. Nah, tetapi dalam meditasi untuk menjinakkan pikiran, tali yang dimaksud adalah perhatian, sati. Nah, tiang yang dimaksud adalah objek meditasi. Jadi kita membutuhkan sati, perhatian, dan objek meditasi agar batin kita tidak mengembara jauh. Nah, pada saat kita menggunakan sati, perhatian, dan objek meditasi, pada saat kita bermeditasi, apakah kemudian langsung begitu duduk, kita memiliki perhatian, memiliki objek meditasi, misalnya keluar masuknya nafas, langsung batin kita menjadi fokus dengan nafas. Langsung kita mencapai jhana? Tidak, butuh proses. Nah, seperti anak sapi yang tadi yang masih meronta berusaha untuk terbebas dari ikatan tali tersebut, ya kita juga sama. Walaupun kita punya perhatian, punya objek meditasi, begitu duduk, ya pikiran kita masih meronta, pikiran kita masih ingat hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan indera, hal-hal yang lampau yang akan datang, akan muncul. Tetapi kalau kita memiliki sati, memiliki perhatian, seberapapun jauhnya pikiran kita mengembara, lari, nah perhatian ini mempunyai fungsi untuk mengembalikan batin kembali kepada tiang. Nah, tiang di sini adalah objek nafas, objek dari meditasi. Ya, kalau misalnya keluar masuknya nafas, nah mengembalikan batin untuk kembali kepada objek keluar masuknya nafas. Nah, akan mengembara lagi. Tapi kalau satinya masih ada, kembali lagi. Mengembara lagi, satinya masih ada, kembali lagi. Terus demikian, sampai pada suatu saat akhirnya batin akan terdudukkan, duduk diam jinak bersama dengan keluar masuknya nafas. Nah, makanya sati perhatian di sini mempunyai fungsi yang pertama adalah senantiasa membawa batin kita untuk kembali ke saat ini dan sekarang bersama dengan objek meditasi. Nah, kemudian tidak hanya pada saat kita berbicara meditasi dalam artian yang sering kita lihat sebagai meditasi.
Bahkan kalau kita berbicara tentang inti ajaran Sang Buddha, yaitu 4 kebenaran mulia, Sati ini juga mempunyai korelasi yang sangat dekat dengan 4 kebenaran mulia. Mengapa perhatian itu harus diarahkan ke saat ini dan sekarang? Bukan masa lampau atau yang akan datang. Dan perhatian selalu membawa kita untuk melihat batin dan jasmani kita. Untuk melihat pancakanda kita, 5 gugusan kita saat ini dan sekarang, yang sedang sekarang kita melihat, kita memperhatikan, sedang muncul. Ini berkaitan dengan 4 kebenaran mulia. Dalam 4 kebenaran mulia kita diajak untuk memahami duka penderitaan. Kita diajak untuk memahami sebab mengapa duka penderitaan muncul. Kita diajak untuk bagaimana kita merealisasi lenyapnya duka. Dan kita diajak untuk mengembangkan jalan untuk melenyapkan duka penderitaan. Itu jalan mulia prinsip 8. Nah, sebenarnya pada saat kita diajak untuk memahami duka penderitaan, lantas duka yang mana yang harus kita pahami? Ya tidak lain adalah duka yang saat ini sekarang sedang terjadi. Bukan duka di masa lampau atau duka yang akan datang. Yang harus kita pahami, kita pelajari, kita selidik untuk memahami apa itu duka, apa itu penderitaan adalah duka yang saat ini sekarang sedang muncul. Nah, duka yang saat ini sekarang sedang muncul agar terpahami, ya tentu kita membutuhkan mindfulness, membutuhkan sati, membutuhkan perhatian. Mindfulness, perhatian all the time to see everything here and now, sekarang, saat ini dan sekarang. Nah, demikian pula ketika berbicara tentang sebab duka, kita hendaknya dalam kita memahami 4 kebenaran mulia, kita diajak, dianjurkan, didorong untuk melenyapkan sebab duka, atau dengan kata lain melenyapkan kotoran batin yang mana? Tentu adalah kotoran batin yang sekarang saat ini sedang muncul. Bukan kotoran batin yang sudah muncul masa lampau, bukan kotoran batin yang akan datang. Yang lampau telah ditinggalkan, yang akan datang belum tiba. Kita tidak tahu yang akan datang apa yang terjadi. Yang telah lampau sudah ditinggalkan, kita tidak bisa kembali ke masa yang lampau. Itu sudah terlambat. Kita tidak bisa seperti dalam film kita kembali ke masa lampau. Dalam artian kita mengubah apa yang sudah terjadi di masa lampau. Tetapi yang mesti kita handle, yang mesti kita selidiki, yang mesti kita lenyapkan adalah kotoran batin yang saat ini sekarang sedang muncul. Nah, untuk bisa melihat kotoran batin yang saat ini sedang muncul, nah dibutuhkan perhatian, dibutuhkan sati. Jadi sati ini sangat berkaitan erat dengan 4 kebenaran mulia. Termasuk kalau berbicara tentang lenyapnya duka, ya bukan lenyapnya duka di sini, itu bukan masalah lenyapnya duka yang lampau, duka yang akan datang, tetapi lenyapnya duka yang ada saat ini dan sekarang. Maka kalau kita berbicara nibbana kan berbeda dari yang lain. Kalau yang lain, kalau ingin katakan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, itu terjadi setelah mati kan. Tapi dalam ajaran Buddha tidak. Untuk memperoleh paramangsukham, kebahagiaan yang tertinggi yaitu nibbana, lenyapnya duka, itu bukan setelah mati, tetapi adalah saat ini dan sekarang. Maka realisasi nibbana itu berhubungan dengan bukan yang lampau, bukan yang akan datang, tetapi saat ini dan sekarang. Dan itu tentu dibutuhkan sati, perhatian. Dan apalagi kalau kita berbicara tentang jalan untuk melenyapkan duka penderitaan, yang tidak lain adalah jalan mulia prinsip 8. Nah, di sana salah satu faktor yang mesti dimunculkan adalah samasati, yaitu perhatian yang benar, right mindfulness. Nah, artinya apa? Artinya bahwa sati itu sangat berhubungan dengan 4 kebenaran mulia yang harus dipahami terkait dengan saat ini dan sekarang, bukan yang lampau, bukan yang akan datang. Makanya kalau kita melihat dari salah satu sutta, yaitu Bhattikarata Sutta, di awal sekali syair dari Bhattikarata Sutta, atau ya bisa dibaca di buku Bata Biru. Nah, di sana Sang Buddha mengatakan, Atita nanvagamya napadi kangyana gata.
Yata titampahi nantang apa tanja anak datang. Jadi kita hendaknya jangan kembali ke masa lampau dan juga jangan merindukan yang akan datang. Mengapa? Karena yang masa lampau telah ditinggalkan. Yata titampahi nantang dan yang akan datang belum tiba. Jadi apa tanja anak kata yang akan datang belum tiba. Lantas anjuran sang Buddha apa? Yo damesu pacupanesu tata vipasati. Tetapi seseorang hendaknya melihat right there. Jadi tata di situ juga, melihat di situ juga apa? Damesu pacupanesu. Apa yang saat ini sedang muncul. Jadi kita dianjurkan untuk melihat vipassati, dari kata vipassana, artinya melihat dengan dalam, melihat melalui kebijaksanaan, tepat di sana, tata tepat di sana, di fenomena yang saat ini sedang muncul, pacupana, dari kata upana, artinya muncul, yang sedang muncul, yang saat ini dan sekarang. Nah, itu bisa terjadi kalau seseorang memiliki sati perhatian. Nah, dalam meditasi, dalam pengembangan batin, termasuk dalam memahami 4 kebenaran mulia, tidak lain kita membutuhkan sati perhatian dalam konteks melihat yang saat ini sekarang sedang terjadi. Nah, oleh sebab itu sati memiliki pertama itu fungsi untuk senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang. Ini yang pertama. Yang kedua, sati mempunyai fungsi untuk memperlambat gerak-gerik dari 6 indera kita. Dengan kata lain, sati mempunyai fungsi untuk mendeteksi setiap pengalaman yang berhubungan dengan 6 indera kita. Ada satu sutta yang terdapat di dalam Ajita Manawapuja Parayana Wagga, yang paling pertama, pertanyaan dari seorang pemuda bernama Ajita kepada Sang Buddha. Nah, pemuda ini bertanya kepada Sang Buddha, pertanyaannya adalah, di dunia ini banyak sekali arus yang mengalir dari berbagai arah. Pertanyaannya adalah bagaimana seseorang menghambat arus-arus ini dan bagaimana seseorang menghentikan, memotong arus-arus ini. Nah, apa yang dimaksud dengan arus? Nah, arus-arus ini tidak lain adalah arus dari 6 indera. Arus dari indera mata, telinga, hidung, lidah, indera pikiran. Nah, bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana seseorang bisa menghambat pergerakan dari arus-arus ini, arus yang muncul dari 6 indera, dan bagaimana menghentikannya. Lantas untuk apa? Pertanyaannya adalah untuk apa menghambat 6 arus ini? Dan untuk apa menghentikan? Nah, karena pada saat kita menggunakan 6 indera kita, atau 6 indera kita pada saat merespon objek-objek yang berkaitan dengan 6 indera, berkaitan dengan 6 indera kita, mata melihat bentuk, telinga mendengar suara, hidung mencium bauan, lidah merasakan yaitu rasa dari lidah atau rasa makanan. Nah, pada saat itu biasanya juga muncul kotoran batin. Nah, kita semua mengalami pada saat melihat objek yang menyenangkan, apa yang muncul? Keserakahan muncul, kemelekatan muncul, tanha muncul. Nah, pada saat kita melihat objek yang tidak menyenangkan, kebencian muncul, ketidaksukaan muncul. Demikian pula pada saat kita mendengar, kotoran batin juga bisa muncul. Nah, pada saat kita menggunakan objek-objek ini, kotoran batin sangat memungkinkan untuk muncul. Nah, sehingga kalau kita tidak memiliki perhatian, tidak memiliki sati, saat indera kita merespon objek yang disertai dengan kotoran batin, apa yang terjadi? Kotoran batin akan semakin berkembang, kotoran batin akan semakin menguasai pikiran kita. Nah, tetapi kalau kita menggunakan sati, menggunakan perhatian,
kita senantiasa berperhatian terhadap setiap aktivitas yang kita lakukan, termasuk aktivitas dari 6 indera kita. Kita mengetahui pada saat kita melihat, pada saat kita mendengar, pada saat kita mencium, merasakan, kita tahu, kita sadar, kita perlu perhatian. Nah, sebagai dampaknya, sebagai manfaatnya adalah kita akan mengetahui satu persatu pengalaman-pengalaman dari indera-indera kita. Nah, pada saat kita tidak memiliki perhatian, seakan-akan everything is very fast. Jadi semuanya itu begitu cepat. Jadi kita tidak bisa mengetahui satu persatu setiap pengalaman indera. Sehingga kalau tidak mengetahui setiap pengalaman indera, begitu kotoran batin muncul, kita juga tidak mampu mendeteksi. Tetapi kalau kita memiliki perhatian, kita berperhatian terhadap setiap pengalaman, dan itu akan menjadi terkatakan tersistematis, terorganisir. Jadi setiap pengalaman akan tampak dengan jelas, akan satu persatu kelihatan. Maka di saat yang sama ketika kotoran batin muncul pun akan terlihat jelas oleh perhatian. Nah, sehingga perhatian di sini mempunyai fungsi untuk menghambat pergerakan dari arus-arus indera kita. Nah, ketika ada perhatian, maka kemudian kebijaksanaan bisa memainkan fungsinya untuk memotong arus tersebut, terutama adalah untuk memotong kotoran batin yang sedang muncul bersamaan dengan arus indera yang sedang berproses pada saat itu. Nah, sehingga di sini perhatian memiliki fungsi untuk menghambat pergerakan dari 6 indera kita, arus 6 indera kita. Kalau tidak ada perhatian, itu semuanya begitu cepat kotoran batin muncul, kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu ada kotoran batin muncul, bagaimana kita bisa memotong kotoran batin tersebut? Bagaimana kebijaksanaan yang mungkin pernah kita kembangkan, apakah dari membaca, kita berdiskusi, kita merenungkan dalam batin kita, memainkan fungsinya. Kalau kita tidak memahami, tidak mengetahui, tidak mendeteksi kotoran batin sedang muncul. Maka perhatian di sini penting sekali, karena akan mampu mendeteksi kotoran batin yang muncul bersamaan dengan pengalaman indera dari 6 indera kita. Yaitu ini manfaat yang kedua. Nah, manfaat yang ketiga, ini waktunya masih ada ya. Manfaat yang ketiga, manfaat yang ketiga dari perhatian dari sati adalah sati mempunyai fungsi untuk mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang bermanfaat, mana yang merugikan. Nah, tentu fungsi sati di sini karena apa? Karena ketika seseorang memiliki sati perhatian, tapi tentu harus perhatian yang benar atau sama sati, maka sati ini akan senantiasa disertai dengan sampajanya, disertai dengan kebijaksanaan, atau disertai dengan panya. Jadi kalau tadi saya menyebutkan di dalam yaitu ajita manawa puja, nah di sana sati kemudian disertai dengan panya kebijaksanaan. Tapi dalam khotbah-khotbah lain seringkali dikatakan ada sati, ada sampajanya. Nah, sati, sampajanya dan panya itu sama sebenarnya. Kemudian kalau kita berbicara tentang 7 faktor pencerahan, nah ketika seseorang mengembangkan sati, maka dhamma vicaya juga berkembang. Penyelidikan terhadap dhamma, terhadap fenomena yang diperhatikan juga berkembang. Nah, dhamma vicaya di sini juga sebenarnya panya kebijaksanaan. Nah, karena ketika ada perhatian, ada juga sampajanya, ada kebijaksanaan yang muncul, maka dengan kata lain, ketika ada perhatian, seseorang akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mampu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Mana yang tercela, mana yang terpuji. Mana yang mesti dikembangkan, mana yang harus ditinggalkan. Maka ada satu perumpamaan yang diberikan oleh Sang Buddha. Nah, diumpamakan seperti ini.
Jadi kalau misalnya ada sebuah kerajaan, nah kerajaan tersebut dikelilingi oleh tembok tinggi yang besar, yang tinggi. Nah, hanya ada satu pintu, tidak ada pintu yang lain. Karena hanya ada satu pintu, maka semua makhluk, apakah manusia atau binatang yang keluar masuk ke kerajaan tersebut, itu harus melewati pintu tersebut. Nah, kemudian di pintu tersebut ada seorang penjaga. Nah, penjaga ini adalah penjaga yang waspada, yang tidak lengah, tidak bermalas-malasan, dia pandai. Nah, sehingga apa? Dia tahu siapa-siapa yang boleh keluar dari kerajaan dan siapa-siapa yang tidak boleh keluar. Dan dia pun juga tahu siapa-siapa yang boleh masuk ke kerajaan dan siapa-siapa yang tidak boleh masuk ke kerajaan. Karena dia adalah seorang penjaga yang cerdas, yang waspada, yang tidak bermalas-malasan. Maka dia tahu apa yang mesti dilakukan terhadap orang-orang yang keluar masuk dari istana tersebut atau ke istana tersebut. Nah, perumpamaan ini diberikan oleh Sang Buddha bahwa istana ini diumpamakan seperti pikiran kita. Sedangkan pintu gerbang itu diumpamakan seperti indera-indera kita. Nah, penjaga yang berada di pintu gerbang itu adalah sati perhatian. Artinya apa? Artinya dengan adanya perhatian, adanya sati, maka sati ini punya fungsi untuk mendeteksi apapun yang keluar masuk berkaitan dengan pengalaman-pengalaman 6 indera. Nah, sehingga saat ini pun juga punya kemampuan untuk mendeteksi, untuk mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dikembangkan, mana yang tidak patut dikembangkan. Nah, karena kita punya perhatian, seseorang punya perhatian, maka tahu. Lama-kelamaan dia tahu, oh kalau yang muncul adalah keserakahan, kebencian, kebodohan, ini tidak patut. Ini harus keluar dari pikiran. Ketika keluar, tidak boleh masuk lagi. Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kedermawanan, cinta kasih, kebijaksanaan, mindfulness itu sendiri, ketenangan, kesimbangan batin, metta, karuna, mudita, ubeka, oh ini baik. Ini baik, ini bermanfaat untuk batin. Nah, sati perhatian punya kemampuan demikian. Dengan orang punya perhatian, maka dia akan semakin mengenali mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Mana yang harus dikembangkan, mana yang tidak boleh dikembangkan. Mana yang membawa kepada pembebasan, mana yang justru merintangi seseorang untuk mencapai pembebasan. Nah, fungsi sati demikian, seperti seorang penjaga yang pandai, yang cerdas, yang waspada, yang mengetahui siapa-siapa yang boleh masuk dan siapa-siapa yang tidak boleh masuk, siapa-siapa yang boleh keluar dan siapa-siapa yang tidak boleh keluar. Nah, karena sati punya kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, maka manfaat yang selanjutnya yaitu yang keempat. Sati punya kemampuan untuk menyeimbangkan pikiran. Nah, bagaimana sati punya kemampuan untuk menyeimbangkan pikiran? Nah, ini pernah dikatakan, disabdakan oleh Sang Buddha dalam sebuah sutta dari Samyutta Nikaya. Nah, dalam Samyutta Nikaya dikatakan ketika Sang Buddha berbicara tentang 7 faktor pencerahan Satta Bhujangga, yaitu ada sati, dhammavicaya, wirya, piti, passadi, samadhi, upeka. 7. Nah, 7 faktor pencerahan. Nah, dalam seseorang mengembangkan 7 faktor pencerahan atau mengembangkan pikiran, mengembangkan batin, biasanya pikiran kita itu dikuasai oleh 2 hal. Yang pertama, kalau tidak malas, yang disebut linata. Yang kedua, kegelisahan, uddhaga cita. Kalau tidak malas, kita selalu dibawa oleh kegelisahan, kekhawatiran, dibawa oleh pengembaraan pikiran. Nah, pada saat kita harus menghandle 2 jenis pikiran yang tidak bermanfaat ini, cara menghandlenya juga berbeda.
Kalau kita kaitkan, Sang Buddha mengaitkan dengan 7 faktor pencerahan, cara menghandle-nya adalah ketika pikiran sedang dikuasai oleh kemalasan. Pada saat itu, jangan kembangkan 3 hal. Jangan kembangkan passaddhi, samadhi, upeka. Passaddhi ketenangan, samadhi konsentrasi, upeka keseimbangan batin. Nah, samadhi di sini adalah rileks juga. Mengapa? 3 hal ini tidak patut dikembangkan pada saat pikiran dikuasai kemalasan. Karena 3 kualitas ini, yaitu ketenangan, samadhi, dan juga upeka keseimbangan batin, mempunyai karakteristik rileks. Nah, bayangkan kalau kita sedang dikuasai oleh kemalasan, kalau kita semakin rileks, semakin tenang, apa yang terjadi? Ya, malahan kita terbawa oleh ngantuk, malahan kita tertidur, batin kita tidak menjadi seimbang, terus terbawa oleh ngantuk. Maka pada saat itu yang dikembangkan 3 hal lainnya. Yang dikembangkan adalah Dhamma Vicaya, Wirya, dan Piti. Dikembangkan penyelidikan. Kenapa saya ngantuk? Kenapa saya malas? Dikembangkan, diselidiki. Asal muasalnya apa? Penyebabnya apa? Atau dikembangkan semangat wirya. Wah, tidak boleh ngantuk. Saya harus semangat. Saya harus betul-betul melihat objek yang saya perhatikan. Nah, dimunculkan semangat. Atau dikembangkan piti, kejujuran, gairah. Gairah untuk tidak terbawa oleh rasa ngantuk, oleh kemalasan. Baru kemudian rasa malas lenyap, menjadi seimbang batinnya. Nah, tetapi sebaliknya, kalau batin kita itu dikuasai oleh pikiran yang terlalu aktif, pikiran yang dibawa kegelisahan, oleh kekhawatiran, tidak mau beristirahat, tidak mau rileks, apa yang mesti kita lakukan? 3 hal tidak boleh kita munculkan. Yang pertama adalah penyelidikan, yang kedua semangat wirya, yang ketiga piti, kejujuran. Mengapa? Kalau pikiran kita tuh dikuasai oleh kegelisahan, kalau kita semakin bersemangat, semakin bergairah, ya malahan kegelisahan tersebut akan bertambah, tidak akan berhenti, terus berkembang. Maka pada saat itu yang dimunculkan adalah ketenangan, rileks, keseimbangan batin. Kita menjadi dibuat tenang, kita dibuat rileks, dibuat seimbang. Jadi kita tidak memunculkan usaha berlebihan, tetapi kalau bisa kita rileks saja, tenangkan saja. Nah, baru kemudian batin menjadi seimbang. Nah, pertanyaannya adalah satinya di mana? Sang Buddha tidak menyebutkan sati ketika berbicara 2 hal ini. Nah, di akhir sutta, di akhir khutbah, Sang Buddha mengatakan, satinca kwahang sabatikang wadami. Saya katakan bahwa sati, perhatian, berguna di semua kondisi. Nah, artinya apa? Pada saat batin dikuasai kemalasan, sati, perhatian berguna. Kenapa berguna? Karena sati inilah yang nantinya, karena perhatian inilah yang nantinya akan mengenali, oh, batin saya itu sekarang dikuasai oleh kemalasan. Sehingga ketika tahu batin dikuasai kemalasan, sati juga akan tahu bahwa sekarang saatnya saya harus bersemangat. Nah, jadi apa? Sati mempunyai kemampuan menyeimbangkan. Yang tadinya batin dikuasai oleh kemalasan, diseimbangkan, dimunculkan semangat menjadi batinnya seimbang. Dan demikian pula pada saat batin dikuasai oleh kegairahan, kegelisahan, sati akan tahu, perhatian akan tahu. Saat ini sekarang yang harus saya munculkan adalah rileks, adalah tenang. Bukan semangat, bukan gairah, bukan penyelidikan. Lupakan saja, pokoknya tenang, rileks. Nah, dengan demikian, sati mempunyai fungsi manfaat untuk menyeimbangkan batin. Maka fungsi dari sati adalah menyeimbangkan batin. Nah, ini juga dikatakan di dalam Visuddhimagga. Nah, tapi Visuddhimagga menceritakan berkaitan dengan pancabala, 5 kekuatan atau panca indria, 5 indria, yaitu ada sada, wirya, sati, samadhi, dan panya, kebijaksanaan. Nah, di sana dikatakan bahwa orang yang memiliki sada, keyakinan, harus diimbangi dengan kebijaksanaan.
Mengapa? Kalau orang hanya punya kebijaksanaan, punya intelektualitas, yaitu hanya sekedar ide, sekedar sebuah ide yang cemerlang tetapi tidak pernah dipraktekkan. Tetapi kalau kemudian orang punya sada saja, keyakinan saja, tidak ada intelektualitas, tidak ada kebijaksanaan, maka biasanya menjadi apa? Kepercayaan membuta. Jadi tidak ada kebijaksanaan. Maka ketika punya keyakinan harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Dan ketika punya kebijaksanaan juga harus diimbangi dengan keyakinan. Nah, lantas faktor mana yang mampu menyeimbangkan sada dan kebijaksanaan? Yaitu sati perhatian. Orang yang punya perhatian akan tahu, oh batin saya itu banyak intelektualitasnya, banyak kebijaksanaannya, tapi keyakinan saya tidak muncul. Nah, karena tahu demikian, maka ya orang demikian akan memunculkan keyakinan. Sehingga menjadi seimbang. Atau seseorang punya keyakinan tetapi tidak punya kebijaksanaan. Wah, pengetahuan saya kurang. Karena dia punya perhatian, dia tahu, wah pengetahuan saya kurang, maka saya harus juga mengembangkan pengetahuan saya. Maka sada dan panya akan menjadi seimbang. Dan diseimbangkan oleh apa? Oleh perhatian. Nah, demikian pula ketika berbicara tentang wirya dan samadhi. Jadi seperti yang tadi khutbah yang disebutkan di dalam Sangyutta Nikaya, itu di dalam Sila Sutta yang tadi saya sebutkan. Nah, di situ, maaf bukan Sila Sutta, kalau tidak salah Ahara Sutta, kalau tidak Agi Sutta, maaf saya agak lupa, tetapi di dalam Sangyutta Nikaya, nah di situ antara samadhi dengan wirya. Wirya itu adalah batin terlalu bergairah, sedangkan samadhi adalah batin terlalu rileks. Nah, untuk supaya samadhi dan wirya ini seimbang, nah harus ada sati. Kalau terlalu rileks, tidak ada semangat wirya, menjadi ngantuk tertidur. Kalau terlalu semangat, tidak ada rileks, maka menjadi udaca kukuca kegelisahan. Menjadi gelisah, menjadi tidak rileks. Maka wirya dan samadhi harus seimbang. Dan yang menyeimbangkan adalah sati perhatian. Maka sati perhatian ini yang keempat memiliki fungsi untuk menyeimbangkan faktor-faktor mental. Bahkan di sini faktor mental yang baik, faktor mental yang bermanfaat. Nah, ini yang terakhir ya, nomor 5. Fungsi sati perhatian juga pada akhirnya, karena sati selalu disertai dengan sampajanya, oleh panya, oleh dhamma vicaya, oleh kebijaksanaan, maka fungsi sati juga adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Nah, ada satu perumpamaan yang diberikan oleh Sang Buddha. Jadi diumpamakan seperti apa? Seperti ada ladang. Ada ladang yang ditanami beberapa tanaman. Nah, kemudian ada seekor sapi yang memang suka dengan tanaman tersebut untuk dimakan. Tetapi di ladang tersebut ada seorang penjaga. Penjaga ini juga penjaga yang cerdas, penjaga yang baik, yang tidak bermalas-malasan, yang waspada, yang memang betul-betul menjaga ladang tersebut supaya sapi yang ingin merusak tanaman tersebut tidak datang ke situ. Dan kalaupun datang, dia tidak akan bisa untuk merusak tanaman tersebut. Nah, karena penjaga ini penjaga yang cerdas, tidak bermalas-malasan, tidak suka tidur-tiduran, betul-betul menjaga dengan baik, maka ketika sapi datang ingin merusak tanaman tersebut, wah, ketahuan sama si penjaga. Nah, setelah mengetahui apa yang dilakukan, ya tentu penjaga tersebut membuat cara bagaimana supaya sapi itu lari. Apakah dengan diberi teriakan atau dengan mengambil cambuk, mengambil pentungan, kemudian dipukulkan kepada sapi tersebut, sehingga sapi tersebut lari dari ladang tersebut. Tetapi yang namanya sapi itu tidak akan kapok. Walaupun sudah dicambuk, sudah dipukul, dia akan datang lagi. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali akan datang. Tetapi kalau setiap kali datang, si penjaga tersebut memberikan cambukan, memberikan pukulan, bahkan sapi saja akan berpikir, kalau saya datang ke sana, pasti saya mendapatkan sakit, merasakan sakit, saya dicambuk, saya dipukul. Nah, dia akan kapok, akan jerah, dan dia tidak akan datang lagi, karena terkena pukulan oleh si penjaga tersebut.
Nah, di sini perumpamaan diberikan oleh Sang Buddha bahwa ladang tanaman tersebut adalah pikiran. Sedangkan sapi yang akan merusak tanaman tersebut adalah mara. Mara di sini mengacu pada kotoran batin. Nah, sedangkan si penjaga tidak lain adalah sati perhatian. Artinya, kalau seseorang punya perhatian, punya sati, maka begitu ada kotoran batin yang muncul, maka si sati ini, si perhatian ini, si penjaga ini akan melihat, akan mendeteksi, wah ini kotoran batin muncul. Nah, ketika muncul, lantas apa? Ya karena punya sati, punya perhatian yang juga disertai kebijaksanaan, ya orang tersebut akan mengambil sebuah cara. Cara bagaimana supaya kotoran batin lenyap? Caranya macam-macam. Tentu caranya bisa berbagai macam hal. Ya, seperti yang kemarin sudah diberikan oleh Samuel Abisarano, ya menceritakan tentang Vitaka Santana Sutta. Nah, di sana ada 5 cara itu bisa dilakukan. Nah, 5 cara, salah satu dari 5 cara dilakukan untuk melenyapkan, yaitu vitaka-vitaka, kotoran-kotoran pikir, katakan bentuk-bentuk pikiran yang buruk. Nah, aku salah dhamma, hal-hal yang buruk. Nah, caranya bisa berbagai macam. Nah, karena perhatian itu mengetahui kotoran batin yang muncul, maka batin itu sendiri akan membuat cara untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, seperti halnya sapi tadi yang akan datang lagi 2, 3, 4, 5 kali, nah kotoran batin juga sama. Walaupun ketika datang kemudian dicambuk, dilenyapkan, kotoran batin akan muncul lagi. Kalau sapi 5-6 kali sudah kapok, sudah jerah, tapi kalau kotoran batin, wah bisa ribuan, ratusan ribu kali akan muncul terus. Tetapi kalau setiap kali muncul, kemudian terdeteksi oleh perhatian dan dilenyapkan di saat itu juga, pada saat itu muncul, lama-kelamaan kekuatan dari kotoran batin itu akan semakin melemah. Sehingga mungkin suatu saat kotoran batin tersebut akan muncul, dilenyapkan, dan tidak akan pernah kembali lagi. Kalau tidak pernah kembali lagi artinya apa? Nah, mereka yang sudah mencapai kesucian, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Nah, awalnya kotoran batin yang berkaitan dengan sila bata para masa misalnya muncul, wah langsung dilenyapkan di saat itu juga. Karena ada perhatian dilenyapkan, tidak kembali lagi. Oh, berarti Sotapanna. Nah, seperti itu. Jadi, sati perhatian di sini mempunyai fungsi pada akhirnya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, seperti seorang penjaga. Nah, penjaga itu adalah simbol representasi dari sati perhatian. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sati perhatian yang sebenarnya kita semua sudah memiliki. Semua orang sudah memiliki sati, sudah memiliki perhatian, maka marilah kita berusaha untuk mengapresiasi sebuah kekuatan yang sudah kita miliki untuk kita munculkan, untuk kita kembangkan dalam kehidupan kita demi hal-hal yang baik, demi kemajuan spiritual batin kita, utamanya adalah demi pelenyapan kotoran batin. Dan itulah mengapa malam hari ini saya memang sengaja untuk membuat sebuah tema yang saya sampaikan berkaitan dengan pentingnya perhatian, pentingnya sati dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kehidupan kita dalam upaya untuk membebaskan kita dari kotoran batin, upaya kita untuk mencapai pembebasan dari segala bentuk duka penderitaan. Demikian yang memang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, semoga kita semua maju dalam Dhamma. Sabbe